Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto, boleh mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk sama-sama memasuki renungan hari ini. Renungan kita mengambil sebuah tema, yaitu memilih jalan yang berbeda. Nanti kita akan merenungkan satu perikop Alkitab dari kitab 2 Tawarikh 34 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Ibu Bapak, saudaraku, ayo kita mengawali renungan hari ini dengan kita menyanyikan pilihan jalan hidup kita, yaitu aku memilih mendaki jalan Tuhan, jalan yang mulia. Kita nyanyikan bersama lagu ini sepenuh hati kita. Mari saudaraku terkasih, kita nyanyikan sepenuh hati. Tuhan, aku siap mendaki jalan Tuhan, jalan yang mulia. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau panggil kami untuk merenungkan sabda firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, biarlah kami boleh memilih untuk mengikut jalan Tuhan yang mulia. Mari Tuhan, Kau berikan firman-Mu buat hidup kami. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu Tuhan, menyatakan maksud kehendak sabda-Mu dalam keluarga besar GKI Klasis Purwokerto maupun para sahabat GKI di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ibu Bapak, saudaraku, ayo kita baca bersama kitab 2 Tawarikh 34 ayat 29 sampai dengan ayat 33 bareng-bareng. Demikian. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda
dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik, memilih jalan yang berbeda. Buat saya, kisah Yosia adalah sebuah misteri. Ya, kalau kita telusuri latar belakang keluarganya, Alkitab katakan kakeknya Yosia itu namanya Raja Manasye. Apa yang dicatat dalam 2 Tawarikh 33 ayat 9, kakeknya Yosia, Raja Manasye disebut-sebut menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan. Itu kakeknya Yosia. Bagaimana dengan ayahnya Yosia yang bernama Raja Amon? Ternyata ayahnya pun tidak lebih baik. Ya, Alkitab katakan dalam 2 Tawarikh 33 ayat 22 begini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Jadi Raja Amon ayahnya Yosia sekalipun hidupnya tidak lebih baik daripada apa yang dilakukan Manasye, kakeknya Raja Yosia. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita boleh katakan bahwa Yosia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga dan di tengah masyarakat yang penuh kejahatan dan sama sekali tidak takut akan Tuhan. Yosia muda memilih untuk menempuh jalan yang berbeda. Alkitab katakan saat usia Yosia baru 8 tahun, ia menjadi raja. Tentunya dengan bimbingan para penasehat. Ya. Menjelang remaja, hatinya Yosia sudah terpaut kepada Allah. Yosia memilih hidup dengan fokus mencari Allah. Luar biasa bila kita melihat gambar ini. Saat Yosia kecil, umur 8 tahun. Tuhan menghendaki Yosia ini dipersiapkan untuk dipilih menjadi raja. Luar biasa, seiring dengan proses pertambahan umurnya, menjelang remaja, Yosia memilih hidup fokus mencari Allah. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan luar biasa. Pada umur 26 tahun, Yosia mulai membangun kembali bait Allah. Lalu menemukan gulungan kitab suci yang menuntun Yosia melakukan reformasi kerohanian
di Yehuda. Ibu bapak, saudaraku terkasih, jujur kita semua mengatakan, kita tidak tahu bagaimana Yosia bisa keluar dari lingkaran dosa, dari lingkaran kejahatan yang ada di sekelilingnya. Alkitab tidak memberi keterangan tentang apa dan siapa yang mempengaruhi Yosia. Namun barangkali ketika Yosia menyaksikan kebobrokan iman dan moral penduduk Yehuda, Yosia menggali lebih banyak informasi sejarah tentang masa kejayaan kerajaan itu di bawah kepemimpinan Daud. Nah, pertanyaan yang menarik buat kita. Apakah kita berasal dari keluarga kacau? Apakah kita berasal dari keluarga jahat? Keluarga yang penuh gelimang dosa? Kisah Yosia membuktikan bahwa kita tidak harus mewarisi kejahatan dan dosa-dosa keluarga, ya. Kita masih dapat menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan, asalkan kita dengan setia lebih memilih mencari Tuhan dan taat kepadanya, bukan? Kesaksian yang indah dicatat dalam kitab 2 Tawarikh. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bareng saya. Yosia 34 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ya, ayo kita baca sama-sama begini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, gambar ini menunjukkan bagaimana Raja Yosia yang masih muda belia segera dalam kepemimpinannya membasmi dan menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewi yang ada saat itu. Raja Yosia ingin membawa segenap umat Allah hanya menyembah Allah. Alkitab katakan saat itu pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Berarti Yosia masih muda belia, umurnya 16 tahun, ya. Yosia sudah mencari Allah. Yosia tidak mengikuti kebiasaan hidup raja-raja sebelumnya yang sebagian besar berlaku jahat di mata Tuhan. Bahkan Alkitab memberitahu buat kita semua bagaimana Yosia juga menjadi pelopor kebangunan rohani di negerinya. Mana buktinya? Yuk kita baca bersama 2 Tawarikh 34 ayat 4 begini. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ibu bapak saudaraku, itulah yang dibuat oleh Raja Yosia yang muda belia. Ya. Melakukan reformasi kehidupan iman bagi segenap umat Allah. Nah sekarang kita mau fokus tentang latar belakang bacaan hari ini. Menceritakan bagaimana saat Yosia membereskan kembali bangunan bait Allah. Raja Yosia menemukan kitab Taurat yang telah hilang.
pada ayat yang ke-15. Penemuan kitab Taurat itu terjadi secara tidak disengaja. Sewaktu Yosia melakukan renovasi rumah Tuhan. Kita bisa baca ayat 8 sampai ayat 18. Jadi pada dasarnya tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Mungkin sudah waktunya bagi generasi baru mengetahui isi kitab tersebut. Dan Yosia memilih untuk membacakan secara berjemaah. Ayat 29 sampai dengan ayat 32. Luar biasa. Yuk kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini ya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Allah tidak pernah tertidur. Dengan kesabaran dan dengan kasih-Nya, Tuhan mengamati segala yang dilakukan manusia. Dan melalui kuasa Tuhan, Ia menahan laju kejahatan dengan mengutus dan memilih orang-orang yang telah dipersiapkan oleh-Nya menjadi alat pembaruan dan pembawa damai. Puji Tuhan. Hari ini kita diajak mengimani bahwa Allah mencari orang yang mau menjadi alat pembarunya. Bagaimana dengan kita? Persiapkan diri kita dengan komitmen yang kuat dan siap untuk dilibatkan Allah dalam mengubah dunia sekeliling kita. Amin. Kita sepakat untuk menghapus kehidupan yang lama dan mengawali dan menulis lembaran hidup yang baru. Kita diutus dengan bayang-bayang salib Kristus untuk berkiprah dalam dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo saudaraku, hari ini kita sepakat, aku memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan-Mu Tuhan, bukan jalan dunia ini. Siapkah menjadi pilihan kita untuk kita nyatakan? Ayo kita nyanyikan Kidung Jemaat 400 sekali lagi, Kudaki Jalan Mulia bersama-sama. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Kita nyanyi bersama lagu ini. Aku siap mendaki jalan Tuhan yang mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah.
tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita menaikkan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh memilih untuk menempuh jalan berkat-Mu. Kami tinggalkan kehidupan yang lama yang penuh dosa. Kami ingin mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Mari Tuhan, Engkau utus kami melakukan banyak pembaruan di sekeliling hidup kami, melalui hidup kami. Kemuliaan Tuhan boleh kami nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-Mu yang mengikuti renungan hari ini. Tuntun kami setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Tuhan berkati kita semua sampai kita bertemu kembali. Terima kasih.